saya malah melihat ini bisa merusak eh, aspek jurdil ya, jujur dan adil ya. Tapi dengan sikap mau cawe-cawe seperti ini, siapa main air dia akan basah, siapa main api dia akan terbakar. Saya agak khawatir. Dan sahabat-sahabat sekalian, seperti halnya yang kita pahami bersama, seorang presiden, apalagi yang sudah 2 periode, sudah seharusnya lebih mengedepankan peran dan tanggung jawab serta tugas beliau sebagai seorang presiden kepala negara daripada menjadi terlibat dalam politik praktis terkait dengan dinamika pemilu di periode berikutnya yang sebenarnya beliau sudah tidak berperan lagi. Dan di sisi lain beliau juga bukan seorang ketua umum partai politik ya. Beliau diusung oleh PDI Perjuangan dan beberapa partai lainnya, dan namun posisi beliau bukanlah seorang partai politik, di mana dalam tata negara kita difahami baik secara konstitusi dan perundangan bahwa yang berhak menentukan proses pencalonan calon presiden itu adalah partai politik ya. Untuk itu sudah hadir bersama kita pada acara Indonesia Leaders Talk pada malam ini Mbak Bivitri Susanti, ahli hukum tata negara. Assalamualaikum Mbak Bivitri. Waalaikumsalam, selamat malam. Sehat Mbak Bivitri? Ya, sehat, Ya. alhamdulillah. Dan juga yang sudah hadir juga bersama kita tuan rumah Indonesia Leaders Talk Bapak Mardhani Alisera. Assalamualaikum Pak Mardhani. Ya. Dan juga Bung Rocky Gerung ya, sohibnya Pak Marani setiap Indonesia Leaders Talk. Selamat malam Bung Rocky, Assalamualaikum. Kita mulai acara Indonesia Leaders Talk kita pada malam ini dengan tema cawe-cawenya Pak Jokowi kepada Pak Mardhani Alisera. Dipersilakan. Kasih Bang Aldi. Mbak Bivitri izin duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tema yang buat saya sebetulnya tidak terlalu aktual ya, tapi buat saya cukup fundamental karena terkait dengan perilaku dan etika politik dari pimpinan negara, dalam hal ini Presiden. Pak Jokowi mungkin karena niat baik, saya sih husnuzon, niatnya baik, ingin menjaga pembangunan berjalan lanjut, tetapi punya cara yang buat saya tidak bijak ya. Cawe-cawe di penyiapan siapa yang melanjutkan di 2024 bukan langkah yang baik ya. Karena 3 hal Bang Haldi. Yang pertama, likuli marhalah rijaluha, setiap zaman ada orangnya. Dulu ketika Pak SBY mendesain MT3EI ya, bagaimana pembangunan ekonomi, kemudian Pak Jokowi melanjutkan, semua tidak digunakan oleh Pak Jokowi dan tidak ada masalah. Karena Pak Jokowi memang punya tantangan yang berbeda, punya konteks yang berbeda. Sehingga ketika Pak Jokowi ingin mencoba mengikat masa depan dengan masa sekarang, pikiran-pikiran inovasi, semangat di depan yang tantangan dan demikian berat dengan asumsi yang sekarang, buat saya ini berbahaya ya. Berbahaya karena bisa menjerumuskan masa depan bangsa kepada masa lalu. Dalam pandangan saya, niat Pak Jokowi cawe-cawe tidak bisa dilepaskan dari desain siapa saja yang bisa melanjutkan. Karena kalau dilihat dari penjelasan teman-teman jurnalis yang diundang, ada poin 3 saya ingat tuh. Memastikan kelanjutan agar proyek-proyek strategis nasional bisa jalan. Lagi-lagi niatnya baik, katanya jendela kita untuk menjadi negara maju tinggal 13 tahun. Tapi lagi-lagi buat saya, asumsi-asumsi dan semangat-semangat yang ada itu perlu betul-betul bijak, diberikan haknya kepada rakyat. Jangan merasa paling tahu, apalagi sok tahu. Jangan merasa paling berhak, apalagi bisa menentukan hak.
Biarkan rakyat yang menentukan siapa pemimpin di masa depan. Itu poin pertama, Dip. Poin kedua, saya malah melihat ini bisa merusak aspek jurdil ya, jujur dan adil ya. Selama ini Pak Jokowi dengan segala usahanya berusaha untuk mendukung calon-calon yang quote and unquote dianggap bisa meneruskan legasinya. Padahal mestinya seorang presiden, seorang kepala negara mikirnya adalah bagaimana bangsa dan negara, bukan diri pribadi apalagi kelompoknya. Tapi dengan sikap mau cawe-cawe seperti ini, siapa main air dia akan basah, siapa main api dia akan terbakar. Saya agak khawatir. Begitu Bang Aldi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mardhani atas pengantarnya. Sekarang langsung kita ingin dengar nih pandangan dari Mbak Bivitri ini terkait dengan bagaimana Pak Jokowi secara terang-terangan mendeklarasikan akan cawe-cawe di pemilu 2024. Jadi pertama, barangkali kalau boleh disebut dengan perspektif hukum tata negara ya, kita kan harus menempatkan Pak Jokowi sebagai dalam posisinya yang sekarang, terlepas dari mungkin kita tidak setuju dengan pandangannya, kita sering kritik dan lain sebagainya, tapi seharusnya dia paham bahwa posisinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, karena ini adalah kita punya sistem presidensil, kalau cuma untuk mengurusi pemilu, itu memang dari dulu tugas semua presiden di Indonesia pasti mengurusi pemilu. Pasti justru pemimpin yang baik, menurut saya adalah, menurut kita semua sebenarnya, adalah pemimpin yang justru bisa menyiapkan transisi kepada pemimpin yang berikutnya dengan baik. Kalau dia nggak bisa melaksanakan pemilu dengan baik, artinya justru dia gagal. Kan begitu. Nah, kemudian yang kedua, saya mau menyoroti serupa dengan apa yang disoroti oleh Pak Mardhani barusan soal pernyataan untuk meneruskan program pembangunan. Nah, ini kan yang sebenarnya justru tidak boleh. Ini kan negara republik, bukan kerajaan turun-temurun. Juga bukan sesuatu yang kepemimpinannya harus ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya. Justru dalam republik, kompetisi politik yang fair itu yang dibutuhkan supaya terus-menerus republik ini bisa terus-menerus berjalan dengan baik. Bahkan ada dua hal lagi nih yang harus kita soroti dari pernyataan yang kedua ini. Misalnya tadi disebut-sebut soal proyek strategis nasional. Nah, ini kan yang justru selama ini kita kritik. Cukup banyak kebijakan pemerintah pada saat ini yang kita justru mau perubahan dari itu. Proyek strategis nasional saja, wah itu luar biasa kita harus kritiknya. Karena kalau kita ngobrol dengan teman-teman yang mengalami penggusuran, yang penggusurannya juga sangat tidak adil kan, dengan label proyek strategis nasional itu, kemudian dikuatkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Sekarang ini untuk ganti rugi tanah, dulu kan memang dari dulu ada ya pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Tapi kalau tanahnya itu proyek strategis nasional, itu tidak pakai prosedur yang normal lagi, uangnya bisa langsung titip ke pengadilan, beres, tanah diambil. Bayangkan, dan proyek strategis nasional itu ditentukan melalui kebijakan dari presiden. Perpres, Mbak, perpres. Iya, dalam bentuk peraturan presiden kebijakan itu, dan kemudian bisa ditambah dan kita bisa bongkar banyak sekali benturan kepentingan dari proyek-proyek itu yang daftarnya terus-menerus bertambah, dan artinya tanah-tanah petani, kebun-kebun begitu ya, tanah masyarakat adat itu bisa dengan mudah diambil. Yang ketiga yang ingin saya soroti adalah kan kita bisa maknai juga soal cawe-cawe ini sebagai pernyataan politik untuk menunjukkan kekuasaan Pak Jokowi untuk mengendalikan lembaga-lembaga negara dan partai-partai politik. Nah, apakah ini artinya dia tidak percaya pada peran lembaga-lembaga penyelenggara pemilu? Di sini saja kita sudah bisa melihat bagaimana ia gagal memaknai bagaimana seharusnya pemilu diselenggarakan gitu. Karena kan KPU, Bawaslu, terlepas dari segala kritik, pasti ya lembaga itu nggak mungkin ada yang tidak perlu dikritik belakangan ini. Tapi KPU, Bawaslu bagaimanapun dia sekarang lembaga yang lebih independen ketimbang
kalau kita bandingkan dengan dulu itu zaman Orde Baru, lembaga pemilihan umum di bawah Departemen Dalam Negeri itu dulu, saya ingat sekali. Nah, sekarang dia relatif independen, dia paling-paling harus konsultasi ke DPR. Memang kebijakannya belakangan ini saya lagi diskusi agak bersamaan ini dengan kawan-kawan Setuju, Mbak. perempuan independen, perempuan Indonesia anti korupsi, karena banyak sekali juga kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Tapi bagaimanapun ini bukan berarti seorang presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan perlu cawe-cawe. Nah, ini tiga hal yang saya kira bisa buat pembuka dulu supaya nanti kita bisa diskusi lebih panjang, Mas Hadi. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Mbak Bivitri. Sekarang kita ke Bung Rocky. Bung Rocky, dipersilakan memberikan pandangannya kepada Pak Presiden kita yang sepertinya khawatir sekali penerusnya bukan orang yang akan melanjutkan kinerja beliau. Memang itu yang menjelaskan kenapa pada akhirnya Jokowi turun sendiri, karena peralatannya udah habis kan. Jadi orang yang dari awal mencicil peralatan, mulai dari segala macam isu tadi itu, dari projo, ternyata nggak ada efeknya tuh. Dan bagi dia, apapun yang ongkosnya dia mesti ambil risikonya. Jadi ini seseorang yang ketagihan kekuasaan. Dia addicted pada kekuasaannya. Nah, itu menunjukkan bahwa kontrol dia terhadap batinnya sendiri nggak bisa lagi. Karena itu dia ngaku dia akan cawe-cawe, itu dia akan cawe-cawe, artinya dia akan berbuat curang. Dan kecurangan itu yang kita baca dari awal, bukan dia mau berbuat curang, dari awal memang niatnya ada berbuat curang. Nah, bagi kita yang tadi diterangkan oleh Bivitri, berupaya untuk menahan laju defisit dari moral publik ini, kita mesti hentikan itu kan. Tentu kita tidak bisa menghentikan itu secara politis, tapi kita bisa terangkan pada publik supaya hati-hati bahwa ujung dari permainan ini adalah chaos, yaitu upaya untuk menunda pemilu melalui pembuktian bahwa rakyat tidak cukup siap. Misalnya soal, ya sebut aja apa tadi, sistem tertutup, itu kan bagian dari cawe-cawe Jokowi. Walaupun itu kita tahu dia itu semacam upaya untuk menjaga Ibu Mega, tapi di dalam dirinya Jokowi diuntungkan kalau sistem tertutup itu menimbulkan kerusuhan politik. Kan dalam pikiran kita, kalau diajukan sebagai dalil bahwa memang partai politiklah adalah peserta pemilu, oleh karena itu sistemnya mau terbuka tertutup itu tergantung partai politik. Tetapi kalau akhirnya terjadi konflik antara 8 partai dengan PDIP, mungkin akan ada proposal dari Pak Jokowi, oke, silakan kalian selesaikanlah internalnya tuh, dan akan diprovokasi supaya mereka nggak menyelesaikan. Nah, lama-lama terjadi kerusuhan sosial, lama-lama presiden akhirnya keluarin perpu atau aturan apa aja untuk menunda pemilu, sambil membiarkan dengan alasan yang masuk akal menurut versi dia, supaya diselesaikan dulu di internal partai, karena partailah player di dalam, menurut konstitusi, partai adalah pelaku pemilu, bukan rakyat atau bukan calegnya tuh. Jadi sebetulnya tetap ada niat di dalam diri presiden untuk memperpanjang atau menyebabkan ada alasan untuk memperpanjang kekuasaan, kan itu aja sebetulnya rumusnya tuh. Nah, itu rumus yang ada di kepala presiden dari awal. Tetapi setelah terjadi hostile takeover, Ganjar itu diambil paksa oleh Megawati, psikologi itu makin menjadi-jadi. Jadi ya, jadi sekaligus presiden mau balas dendam pada Ibu Mega. Kan karena Ganjar itu kan Power Ranger-nya Jokowi, mainan utamanya Jokowi. Sekarang Power Ranger-nya diambil oleh seseorang yang juga menginginkan mainan baru tuh. Padahal sebetulnya sebagai Power Ranger dia nggak ada power sama sekali, Ganjar. Jadi Jokowi sebagai anak-anak yang kehilangan mainan tentu marah karena mainannya dirampas. Gitu, Aldi. Iya, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Dan Bung Rocky, satu fenomena berikutnya lagi yang sebenarnya sangat kita sayangkan ini, seakan-akan ketua umum partai politik ini benar-benar tersandera ya atas pilihan presiden gitu. Sehingga seakan-akan yang partai politik, menurut konstitusi yang mendukung presiden itulah partai politik, tapi secara de facto-nya seakan-akan semua ditentukan oleh Jokowi dengan cawe-cawenya. Bagaimana melihat sistem politik yang membuat partai politik ini terpasung oleh Presiden Republik Indonesia? Jokowi tahu bahwa semua ketua partai itu dengan mudah dia sprindikkan, kira-kira begitu kan.
Kan Jokowi paham bahwa ini semua ketua partai itu ada komorbidnya. Jadi dia berupaya untuk mengirimkan tagihan terakhir pada partai politik. Kalau enggak kalian di Joni Platekan, kira-kira begitu pikirannya. Tapi bagi ketua-ketua partai kan mereka melihat bahwa grip presiden atau genggaman presiden terhadap mereka makin lama makin lemah kan. Jadi mereka juga bermain atau mempergunakan politik pragmatisme. Ya selama cewek-cewek itu nggak mengganggu kita dukung-dukung aja. Mulai dari Prabowo sampai Erlangga tahu bahwa ini cuma permainan psikologi aja tuh. Jadi kita lihat bagaimana presiden dipermainkan sebetulnya oleh mereka yang tadinya pendukung Jokowi. Saya bayangkan misalnya begitu Jokowi bilang cawe-cawe, lalu WA grup di antara menteri bilang ini apalagi masalah ini cawe-cawe itu. Jadi sebetulnya diam-diam diolok-olok presiden itu. Dia nggak tahu bahwa dia itu sudah telanjang. Dan hanya perlu anak kecil untuk mengatakan ya Pak Raja Anda sebetulnya telanjang. Tetapi menurut punakawan Anda masih pakai baju sutra. Itu intinya. Nah Jokowi kehilangan kemampuan untuk menyadari diri sendiri bahwa dia udah telanjang. Dia nggak punya lagi endorsement power. Kan dari seluruh lembaga survei bilang bahwa itu Jokowi masih punya 80% pendukungnya. Iya itu kan bohong semua kan. Jadi hal semacam ini yang sebetulnya kita mau menyelamatkan Jokowi. Di ujung kepemimpinannya harusnya dia mulai tadi Pak Mardhani bilang bersiaplah untuk menjadi pendeta itu bersabdalah dari ketinggian, bukan ikut campur dengan tangan kotor untuk mengendalikan keadaan. Itu intinya. Nah karena itu saya ingin sebetulnya meminta Pak Jokowi supaya buang aja lah seluruh relawan, seluruh surveyor Anda, mending undang para psikolog untuk ada di sekitar Anda tuh, karena ini ada gangguan jiwa pada Pak Jokowi. Baik, terima kasih Bu Rocky.